saya langsung lanjutkan ke Bu Retno. Bu Retno, itu sebenarnya program pelajaran online itu semua sudah berjalan dengan baik nggak sih? Termasuk tadi adanya guru kunjung yang ke uh, rumah siswa Ya. segala macam. Kalau dari hasil survei ya, KPI kan melakukan survei 2 kali terkait pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya kesimpulannya adalah anak-anak dari keluarga miskin gitu, itu tidak terlayani dalam PJJ. Karena tadi keterbatasan alat lah, kemampuan-kemampuan lain termasuk BDR itu atau PJJ kan bertumpu juga pada pendampingan orang tua. Iya. Juga harus orang tua itu harus melek teknologi. Nah ini kan jadi problem ya ketika anaknya SD terus harus Zoom. Belum tentu orang tuanya juga paham dan anaknya paham. Nah problem-problem ini itu sebenarnya akhirnya anak-anak dari keluarga tidak mampu ini betul-betul nggak terlayani. Tapi anak-anak dari keluarga kaya memang terlayani dalam proses PJJ. Namun demikian sudah 15 bulan ini nampaknya tidak ada perbaikan memang. Nah guru-guru sendiri menurut saya juga udah banyak yang jenuh. Jadi guru-guru sendiri dalam survei kami itu juga menyatakan ingin sekolah. Jadi dari 2 kali survei yang kita lakukan pada Juni 2020 itu murid yang mau sekolah itu 63%. Tapi 67% orang tua nggak mau sekolah gitu. Jadi anak kebalikan. Nah tetapi gurunya pingin sekolah dengan 54%. Rata-rata 54% guru yang ingin sekolah itu alasannya kenapa? Apa karena beban? Karena ya tadi mereka kesulitan mengajar dengan Oke. cara PJJ. Tapi begitu Desember tahun 2020 kan mau buka waktu tanggal 4 Januari. Ya. Kami kembali survei, kita terkejut angka untuk murid dari 63 tadi naik jadi 78%. Nah alasan anak-anak mau sekolah adalah udah nggak ngerti lagi harus jawab soal. Jadi ada materi-materi sulit yang mereka udah nggak sanggup. Jadi dia bilang dari Juli kami sekolah nggak pernah tahu bisa jawab ini dan pingin sekolah untuk bisa jawab soal-soal ini. Lalu anak SMK, kami itu udah nggak praktek dan banyak alat praktek itu yang harganya mahal kami nggak punya. Jadi kami harus sekolah gitu. Itu ucapan-ucapan anak-anak. Nah orang tua itu mulai turun. Jadi orang tua yang tadinya 67 ini turun ke 61%. Nah tapi guru itu saya juga kaget guru jadi 5149. Jadi 51 yang berarti guru yang tadinya 54 setuju turun jadi 51. Tetapi kan tetap lebih banyak yang setuju sekolah gurunya. Nah dari sini guru dengan murid sebenarnya punya problem yang sama. Contoh SMK Negeri 9 Kota Bandung itu bagus. Mereka menerapkan pembelajaran jarak jauh dimulai diperbaiki. Gurunya bikin modul. Modulnya berbasis proyek dengan beberapa mata pelajaran. Jadi anak tuh nggak berat ngelaksanin PJJ. Satu proyek dinilai beberapa guru. Misalnya pakai PPT nanti, misalnya itu bikin baju pesta, lalu PPT-nya dalam bahasa Inggris, guru bahasa Inggris nanti yang menilai. Laporan ininya dalam bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia yang menilai. Tapi baju pestanya dinilai guru yang produktif, ya mata pelajaran produktif. Jadi anak ini ketika ngerjain tugas itu, dia sadar nanti akan ada sekian mata pelajaran yang menilai saya, jadi nggak berat, semua nggak ngasih tugas banyak-banyak. Nah itu kan artinya memperbaiki, malah sekolah punya ide-ide sendiri. Nah kalau tidak dari berdapat DPR sendiri gimana petunjuk. Bu Lidi? Temuan-temuan bahwa seperti tadi sekolahnya bagus bikin modul sendiri. Nah untuk yang lain itu apakah memang dari Diknasnya menyiapkan juga atau tidak sama sekali? Jadi sebenarnya gini, kita kalau mau mendorong ya, artinya dorongannya itu harusnya bisa inline. Kenapa? Karena kan Mas Menteri itu ngomongin soal kampus merdeka. Kita udah bilang, kalau kampus merdeka itu katakanlah modul-modul yang di TVRI itu bisa diperkaya oleh mahasiswa-mahasiswa katakanlah jurusan desain komunikasi visual, anggap aja itu sebagai pemenuhan proyek mereka, kemudian SKS-nya, magangnya dan lain sebagainya. Kan yang bikin program kementerian juga gitu kan, mestinya dijadiin satu sekaligus gitu kan, diimplementasi langsung. Terus sekarang kita mau bicara soal modul-modul lain misalnya, mau bikin bareng-bareng. Tadi kan karena inisiatif, tapi kalau yang kita lihat sebenarnya kan ada guru-guru mata pelajaran, guru-guru MGMP ya, bisa sama-sama itu sebetulnya bikin. Dan harusnya bisa dibantu di-share bersama-sama. Jadi nggak harus bikin modul sendiri, ngerjain sendiri, meriksa sendiri. Nah, ditambah dengan sinergi di internal sekolah, di internal sekolah itu diperlukan tadi yang contoh tadi ya, kita gunakan bersama-sama. Karena setiap anak dapat tugas sendiri-sendiri loh, bingung loh Mbak, maksudnya ini banyak banget gitu. Yang ini belum dikumpulkan paling tidak jam Orang segini. Orang tuanya juga ikut bingung pastinya. Oh ya pakai deadline lagi, deadline hari ini jam segini gitu kan. Malah jadi nggak benar kalau orang tua udah neneknya ikut lah, mbahnya ikut lah segala macam. Malah jadi nggak benar kan kalau udah kayak gitu. Jadi ini kita juga orang tua kan juga tidak punya keterampilan pedagogis kan, yang untuk mendampingi juga perlu bekal. Kemudian kita juga harus melihat
bahwa siap mental nggak nih? Kata saya siap mental atau nggak? Karena gini, sekolah cuma seminggu 2 kali. Terus begitu ada kasus, pasti dia harus tutup. Berarti harus dilakukan. Jadi anak untuk membentuk disiplin anak tuh agak susah ya. Ketika langsung berubah. Dia harus siap. Dia harus punya fleksibilitas yang cukup tinggi. Baru masuk sehari udah nggak jadi. Baru ini ya. Jadi itu bagian-bagian yang juga harus kita cermati. Nah, ditambah sekolah kan harus menyediakan sarana prasarana. Nah, menurut Mas Menteri kan boleh diambil dari BOS, dana BOS. Tetapi ketika kita bicara soal dana BOS, kita juga harus lihat pembagiannya, proporsionalnya, karena kan di situ ada unsur-unsur operasional sekolah yang lain, termasuk honor guru. Jadi serba salah nih, tarik-menarik gitu. Nah, ini bicara honor guru juga ada yang menarik nih, ada kasus guru yang sakit, kondisinya terpaksa memaksakan diri masuk, takut honornya kepotong. Nah, ini juga jadi concern juga nanti ya. Iya, fatal juga itu. Keluarin banyak rekannya kan. Betul. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin butuh juga untuk lebih dicermati ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini dan juga masih mendengarkan suara dari penelpon yang akan kami ajak bergabung usai jeda di Dua Sisi saat lagi.